Ki Gede Pemanahan penjenengan cerita sama Sunan Kalijogo, jeung Sunan, saya pengen juga jadi raja. Ki Penjawi dapat pati, Kang Mas wah Raden Fata pun entuk Demak, kabeh pun entuk. Niku Haryo Penangsang angsal Pajang, Kang Mas Joko Tingkir dapat Joko Tingkir dapat Pajang, Haryo Penangsang dapat Jipang. Saya dapat daerah mana? Ki Gede Pemanahan matur Sunan Kalijogo, ya ndak ada, semuanya sudah habis yang baik-baik, tinggal 5 tempat, itu pun tempat setan. Tempat setan pertama ada di ujung timur namanya Alas Purwo. Tempat setan kedua ada namanya Alas Roban. Tempat setan ketiga ada namanya Alas Larangan Cirebon. Tempat setan keempat ada namanya Alas Ketonggo Ngawi. Lah tempat setan yang kelima namanya Alas Mentau lereng Merapi. Makanya kamu milih yang mana? Milih Mentau aja. Wah, kalau kamu milih Mentau setannya gede-gede, kamu puasa 20 tahun biar ditemani sama Ki Ageng Giring, jangan turun. Puasa 20 tahun di Bang Lampir Gunung Kidul, ini Pak Doso pasti tahu itu bekas bokongnya itu sampai nyitak begini. Akhirnya apa? Mampu betul Bubak Alas Mentau ditemani Ki Gede Ki Gede temani Ki Ageng Giring. Bubak Alas Mentau punya anak namanya Danang Sutowijoyo, mampu menjadi raja. Bubak Alas bikin negara namanya Mataram, yang akhirnya dipecah Belanda jadi 2, Jogja sama Solo, yang akhirnya dipecah lagi Hamengkubuanan, Pakualaman, Mangkunegaran, Kasunanan. Puasa itu. Ki Ageng Pengging pengen punya anak jadi raja, suruh puasa sama Sunan Kalijaga 7 tahun. Akhirnya punya anak namanya Joko Tingkir jadi Rojo Pajang. Puasa. Calon Raja Mataram itu ada yang nggak mau jadi raja karena takut kalau jadi raja tidak alim. Maka dia keluar dari kerajaan, namanya Raden Bagus Harun, menempuh perjalanan spiritual, puasa 7 tahun di daerah Ponorogo, Kampung Pagotan, di samping sumur, yang sumurnya itu akhirnya ditirakati selama 7 tahun. Tahun ke-7 sumurnya itu naik airnya 7 meter, tanggal 27 Ramadan. Aku dapat Lailatul Qadar. Maka sumurnya dikatakan dengan nama sumur Sewu Wulan. Karena sumur Sewu Wulan, maka kampungnya sekarang disebut Kampung Sewulan, di belakang pabrik gula Pagotan itu. Raden Bagus Harun akhirnya punya anak perempuan galaknya luar biasa, dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap-alap. Kalau ngamuk naik di atas pohon. Dinikah Raden Santri, punya anak namanya Mbah Maktum. Nikah punya anak Mbah Maklum, nikah punya anak Mbah Tafsir Arnob, nikah punya anak Mbah Kolibi, nikah punya anak Mbah Ilyas. Mbah Ilyas menjadi kandepak pertama di Surabaya. Punya anak perempuan galak namanya Nafikoh, dinikah sama Kiai Hasyim Asy'ari. Punya anak Kiai Wahid Hasyim, nikah sama Nyai Solihah binti Bisri Sansuri Jombang. Punya anak Abdurrahman Wahid. Bener-bener terjadi seorang ulama jadi presiden walaupun 2 tahun luwung. Cara puasa. Lu makanya kayak Lirboyo itu, pondok besar Lirboyo itu, ketika Kiai Mbah Manap mau mendirikan Lirboyo, wong itu pusatnya Berandal, suruh puasa, ngerowot, jangan makan yang di atas tanah, makan umbi-umbian. Dijalankan selama 56 tahun. Makan uwi, tahu uwi? Ngerti gak uwi? Uwi umbi-umbian gede itu. 56 tahun makan uwi, sampai akhirnya uwinya hilang, dicuri gendruwo. Akhirnya diganti gadung sama Mbah Manap, akhirnya gadungnya dicuri gendruwo. Akhirnya karena makan gendruwo, gendruwonya makan gadung, akhirnya jam 12 malam gendruwonya mendem.
Angin ribut terjadi di Lirboyo, pondoknya ambruk karena ada genderuwo makan gadung. Akhirnya sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak, terus sembuh. Kasih tugas nimba untuk air mandinya santri, pakai singgot pring panjang, itu nyinggot namanya. Nah maka di Lirboyo dulu zaman mondok, sampean kalau tahu itu ada kriat kriut itu genderuwo nimbo. Nah tapi sekarang genderuwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyu. Pensiun luar besar tuh. Makanya di Jogja ada orang menempuh jalan puasa namanya Sukira. Ini Pak Doso ya, Sukira ini perempuan biasa tapi punya cita-cita pengen punya anak jadi raja, padahal bukan tetangganya raja, istri raja juga bukan, maka tetangganya olok-olok paling anakmu nanti jadi presiden jadi raja deh ketoprak. Tapi Bu Sukira nekat puasa 9 bulan sambil ya Allah pengen punya jadi raja ya Allah. Itu 9 bulan anaknya lahir laki-laki keriting jemblok gitu, dikasih nama Soeharto, itu jadi presiden 32 tahun. Nah, itu makanya dulu jalan puasa ini banyak ditempuh oleh nenek moyang kita. Pengen istri cantik kok ditolak. Orang dulu puasa, masuk masjid kalau santri baca ya Rahmanu ya Rahim, 7 hari 7 malam I love you. Lah ya, kalau nggak mau ya Rahmanu ya Rahim ya cari pohon besar bawa beringin di kantor Pelindo itu, baca sunah mata kaji hajiku jaran goyang ya I love you sama saja, yang penting puasa. Lu puasa ini menghasilkan energi yang luar biasa. Ini yang kadang manusia akhir nggak ngerti. Makanya ayam aja ngerti kalau pengen neteskan telur puasa 21 hari. Nanti ayam netes. Ulet itu kalau pengen terbang dia puasa jadi kepompong. Ngepompong dulu baru terbang jadi kupu. Ular itu kalau mau melungsungi ya puasa, nanti kulitnya ganti lebih mudah lagi. Makanya kita berdoa semoga puasa kita seperti puasa kupu-kupu, puasanya ulet habis jadi kepompong terbang jadi kupu. Jangan kayak puasanya ular, setelah puasa tetap aja keluar ular, sekali ulo tetap ulo. Itu jangan puasa. Dukun-dukun bayi dulu itu bodoh-bodoh, ndak pinter, cuman yok loku atau tapi puasanya kuat ya brul gitu ya keluar. Dan puasa ini nggak pandang bulu, dibikin baik ya mandi, dibikin jelek ya mandi. Makanya dukun-dukun santet itu kalau puasanya kuat, santetnya ya teksek. Bahkan orang cari nomor juga puasa. Loh, ini puasa ini menempati ranking tersendiri. Makanya orang-orang tua dulu hobi yang namanya puasa itu. Kalau punya hajat besar puasa deh, puasa. Hasil saya pernah punya pengalaman orang naik daftar tentara gak keterima. Ini angkatan laut. Daftar angkatan laut itu nggak keterima karena tingginya kurang 5 cm. Udah daftar mana-mana nggak keterima. Akhirnya saya suruh puasa 3 hari. Hari pertama 3 teguk 3 kepal buka sahurnya. Baca apa Gus? Moconen wodowo. Dibaca selama 3 hari wodowo. Begitu waktunya daftar diukur lebih 5 cm. Untung ora iku nih sing dawa kan. Kudune kan dhuwur ngono, tapi keliru saya perintahnya. Tapi kan yakin begitu diukur naik 5 cm. Tasyakuran motong sapi
Begitu motong sapi saking senengnya saya ukur, ternyata kurang 5 senti lah. Waktu itu meterannya yang mengkeret atau yang baca yang bingung. Nah sekarang ada di Angkatan Laut Surabaya, maka cari aja kalau ada tentara yang kurang 5 senti ya dia itu. Ini puasa, makanya nenek-nenek moyang kita kuat-kuat. Nah sekarang begitu puasa itu menakutkan, maka orang ini jadi lemah. Jadi lemah. Dulu orang Jawa, orang Indonesia ketemu singo gitu, kita ikut semilar, singone lari. Orang sekarang begitu takut puasa, jangankan sama singa, sama melinjo takut. Iya, monggo Pak melinjo ora samura tahu. Santen itu enggak, kenapa? Kolesterol, penyakitnya banyak karena enggak ada orang mau puasa. Akhirnya begitu remuk masuk rumah sakit, dokter harus menangani orang sakit, tapi ketika orang sakit mau ditangani, dokter mengatakan puasa. Ya, puasa dulu, kalau nggak puasa saya nggak mau ngoperasi. Makanya pasien yang mau dioperasi pun harus puasa. Lu dokter aja ngerti, nah sampean kadang nggak ngerti, mumpung masih sehat poso. Jangan kok tiap bulan puasa datang poso maneh. Itu caranya Allah. Dari dulu manusia dikasih senjata yang luar biasa, namanya puasa. Gitu. Makanya kalau ada people power enteng-entengan, ada puasa enteng-entengan. Apa puasa enteng-entengan? Diet. Nah diet itu puasa enteng-entengan. Kan Pak Amin kan mengatakan ada people power enteng-entengan. Nah puasa enteng-entengan juga ada, namanya diet. Karena kalau diet kenemenen dead. Nah ini lah ya. Jadi ini dari zaman kuno. Makanya orang itu kalau puasanya rajin, kuat, nggak takut apa-apa, sehat. Nah sekarang manusia ini dengan puasa takut. Jadi puasa ini kiri kanan oke. Kayak apik mandi, bikin jelek ya mandi. Cuman puasa kita ini berbeda. Kalau puasa yang diajarkan oleh Allah ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah menghadapkan wajah kemanapun, merasa diawasi oleh Allah. Itu. Oh ini ngaji kalau di syuting itu ya gini, jadi panas. Lampune siji loro. Ngerti wong pelindung Kiai Nireng. Lampune diakeh, Pak Doso ngerti Kiai Nireng lampune sing akeh. Mengarah ke saya semua ini lampunya, bau panas. Jadi walaupun saya ngadep ke sana, saya nggak lihat ada perempuan di sini, nggak kelihatan. Kalau lampunya gitu. Takwa itu apa? Menghadapkan wajah kemanapun, merasa dilihat Allah. Nah, makanya orang bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, karena kemanapun merasa melihat Allah. Nah, kenapa kalau merasa melihat Allah, merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah, kok harus puasa? Ya memang itu caranya. Karena manusia itu nggak kenal Allah. Ini nggak kenal. Tapi manusia yang asli kan kenal. Manusia itu sing asli kenal Allah, wis tahu ketemu kok. Sudah pernah depan sama Allah manusia itu.
Ditanya sama Allah, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Enggak ya Allah, aku akan ingat engkau Tuhanku. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, saya akan. Ya sudah, kamu turun sekarang. Fanfukhur ruh, maka manusia dari langit diturunkan ke dunia. Langit bus turunkan ke dunia. Ditaruh di mana? Ditaruh di daging dunia lah. Daging ini produksi lokal dari makanan orang tuanya makan diproses di perut, dikeluarkan jadi jadi umbel, jadi apa. Nah, makanan manusia yang paling intinya itu disimpan di sini, namanya nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan, karena Allah berfirman idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Simpen di sini namanya nutfah atau mani. Maka nanti kemudian dicampur, punya bapak punya ibu, produk dunia ini Pak Deso, lampunya dimatikan terus dicampur itu, terus nanti dititipkan ke rahim ibu. 3 bulan jadi segumpal darah, 4 bulan jadi segumpal daging. Nah, kalau sudah jadi daging, maka kemudian nyawa turunkan, manusia yang dari langit diturunkan masuk ke dalam daging. Nah, begitu masuk ke dalam daging lah, proses casingisasi dilakukan, ditempelkan, manusianya ditaruh dalam daging, dagingnya ditambah, kasih tulang, kasih tiang, kasih ikat otot, bungkus kulit, tumbuhkan rambut. 9 bulan keluar. Begitu keluar, manusia yang asli sudah di dalam, yang kelihatan bungkusnya lah. Bungkusnya ya tergantung yang buat, karena yang buat itu pesek, ya keluarnya pesek. Kalau yang bungkusnya kok mancung, ya keluarnya mancung. Kalau yang bikin bungkusnya kok cantik ganteng, nah keluarnya ini. Lah ini maka perempuan itu tempat menanam itu menumbuhkan. Makanya Islam mengajarkan nisaukum harsul lakum, perempuanmu untuk menanam. Proses casingisasi di perempuan. Makanya perempuan itu seperti sawah. Ini sawahnya laki-laki ini yang punya sawah. Nah, sawah itu untuk nanam. Makanya kalau pengen tanamannya bagus, sawahnya harus bersih. Jangan kok penuh sampah, jangan penuh kotoran, jangan terlalu banyak rumput liar. Makanya biar sawahnya bersih, laki-laki punya tugas membersihkan sawah, belikan lipstik, belikan gelang, masukin salon. Itu loh, bener itu. Sampean yang punya sawah ini harus bersih, harus tampil cantik, biar tumbuhannya bagus. Sawah nggak boleh kering, sawah harus selalu basah dan selalu dipupuk. Nah, perempuan juga harus selalu senang hatinya. Makanya agar perempuan senang hatinya, dia harus selalu dikasih uang. Loh, yang laki-laki dengerin, jangan kau pura-pura nggak denger. Iya, ini yang perempuan ini, karena sawah harus selalu basah dan senang. Sawah itu kalau dikasih tanaman nggak boleh dibakar. Maka begitu juga perempuan kalau ditanami nggak boleh marahi. Maka perempuan itu nggak elok kalau dimarahi. Iya, perempuan kalau marah-marah boleh, karena perempuan itu kalau marah-marah sebenarnya lagi buang sampah. Lah bener, perempuan itu buang sampah, karena kehidupan perempuan itu lebih susah dari laki. Perempuan itu pusing. Makanya perempuan itu stres. Saya pernah jadi perempuan sehari aja nggak kuat. Loh iya, saya pernah jadi perempuan sehari nggak kuat. Gara-gara saya ribut sama istri saya. Ribut itu perkaranya apa? Perkaranya anak.
Saya pulang ke rumah, rumah itu berantakan. Saya ngomel sama istri saya, ya dede, sing rewang sakmene akeh, sudah banyak yang rewang, santri sakmene, kok yo masih rusuh kayak gini. Mungkin lagi head kayaknya istri saya. Langsung nyelantap itu, Mas, jangan gitu. Siapa nggak pernah merasakan jadi perempuan? Anakmu ini ayo gitu. Sampean mau kalau jadi perempuan? Ya kita mau, saya coba sehari saja nggak apa-apa. Akhirnya teken kontrak saya menjadi perempuan sehari. Begitu jadi perempuan sehari, jam 2 malam istri saya tak suruh pergi. Pergi kamu sana yang jauh, jangan kelihatan kalau anak bangun. Ini ada uang 10 juta, ajak temanmu sana. Loh iya, wong saya mau jadi perempuan. Saya tak kasih uang 10 juta, suruh pergi sama teman-temannya. Kamu makan harus habis itu. Ajak habisin makan. Tapi nanti kalau saya telepon karena nyerah, kamu harus cepat pulang. Hitam di atas putih ini saya terjadi. Namanya juga saya juga emosi. Akhirnya pergilah dia. Subuh bangunkan anak, saya contoh istri saya pidatoni anak saya, nggak bangun, melungker gini. Biasanya istri saya kalau anak nggak bangun dicubit, ikutlah saya nyubit. Kalau dicubit sama ibunya dia bangun, tak cubit ditendang saya anaknya. Mulai pusing, nggak mau bangun. Wah, akhirnya saking judeknya anak turun dari ranjang ono sing nggawa pempes, lah pusing. Wis setengah stres saya udah jam segitu. Terus dimandikan. Biasanya kalau istri saya mandikan kan disemproti satu-satu gitu. Tak semproti, ngamuk karena nggak panas. Katuan sing siji begitu tak panas sih, kepanasan. Beratnya itu. Habis itu makan, setelah makan tak suapi satu-satu, saya nyontoh aja. Biasanya kan anak saya dijejer gitu terus disuapi satu-satu. Saya yang nyuapi disembur, jarine kegeden, piringnya diuncal no. Stres, dan saya gagal menyekolahkan anak-anak sampai jam 7 masih ribut gak mau sekolah. Ndasku mumet. Jam 10 itu rumah itu dicat semua. Pakai lipstik, digambari. Jam 1:30 saya nyerah jadi perempuan. Dek pulang, ampun, menyerah saya. Pulang ternyata istri saya sudah di tetangga gitu, langsung pulang. Iya saya ngerti sampean gak akan kuat. Tak cekel tangannya, tak ambung ping pitu itu saya. Semenjak itu saya tahu bener-bener jadi perempuan itu beratnya luar biasa. Kapok saya, wis gak kemana-mana, aku mau dadi wedok, aku mau dadi lanang iso dolan. Iya jadi berat. Makanya saya anggap perempuan itu kalau ngomel buang sampah. Dan laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau perempuan kita lagi buang sampah, tempat sampahnya jangan ditutup. Nanti dibuang ke tetangga sampahnya. Weanan sama tonggo, pusing kita. Karena laki-laki itu sama anak dan istri lebih memilih istri. Loh iya, suami itu lebih sayang istri daripada sayang anak. Mulutnya aja yang sering mengatakan saya lebih mencintai anak dari kamu. Enggak, kata siapa? Laki-laki manapun pasti lebih mencintai istrinya. Buktinya ada. Pulang kerja, anak di pangku tetangga, nggak apa-apa, terima kasih. Iya, pulang kerja gitu anaknya di pangku tetangganya, terima kasih, matur nuwun nggih pun ngomong anakku lo. Coba kalau istrinya yang di pangku tetangga, langsung bawa arit. Itu tandanya bahwa suami lebih cinta istri, kayaknya aja. Makanya perempuan kalau ngomel udah biasa, dia lagi buang sampah udah. Dan perempuan kalau lagi emosi harus diredam, karena bahaya kalau perempuan itu emosi nggak diredam, marahnya menjadi-jadi.
Saya punya pengalaman meredam istri yang sedang marah, tak kasih contoh. Ini saya pengalaman pribadi, curhat saya. Bukan curhat, kasih pengalaman. Istri saya tak suruh dandan, dik dandan yang cantik, karena nanti kawinannya santri. Maka habis subuh dandan sampai jam 7 pagi. Perosoku begitu keluar itu cantiknya luar biasa istri saya itu. Oh, wanti itu, pergilah ke pernikahan, bawa anaknya satu, bawa santri satu, namanya Arifin. Begitu sampai di perempatan, ya Allah, di seberang sana ada perempuan cantiknya luar biasa di dalam mobil, rambutnya merah, kacamatanya neng bun-bunan gini. Lelaki-laki lihat gitu yang merucut, ya Allah, Pin, Ayunita itu. Lah begitu saya bilang itu, lupa kalau bawa istri. Saya dicubit dari belakang itu, sakitnya luar biasa. Sampai hari ini masih kerasa sakitnya. Padahal sudah 3 tahun yang lalu. Akhirnya saya bilang, enggak deh, ya enggak mau, ngomel di perang, dasar matanya laki-laki. Wah, mau ngomong enggak deh, enggak mungkin, saya udah terlanjur ngomong. Wah, itu alisnya itu udah letrek semua, itu sini-sini nggak ada. Wong nangis. Saya menyesal, tapi apa guna, udah terlambat. Sebenarnya saya menyesal juga, tapi wis kadung cuwit sakit, dicakar kelambi belakang saya suwek embean. Dihotel, emosi perempuan kok singo kalau udah emosi. Nggak peduli itu. Perempuan itu kalau udah emosi nggak peduli mau dimanapun lagi, cakar-cakar. Akhirnya saya redam, Dek. Memang aku tadi lihat perempuan cantik, iya, tapi dasar matanya laki-laki. Udah tersembunyi masih bisa dilihat. Iya, karena aku laki-laki, Dek. Laki-laki itu melihat perempuan cantik tersembunyi apapun pasti tahu, karena aku laki-laki. Kalau aku nggak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Itu langsung kendor cubitannya itu. Coba kalau istri saya tak bawa, sampai bisa nanya langsung itu. Masya Allah, boleh emosi. Itu dari perempuan itu untuk nanam lah, makanya ini sampean-sampean ini jangan lupa, ini sawah, perbaiki sawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri 017. Di sini saya mengajak Anda semua untuk menyelami kembali pengajian Gus Muwafiq yang penuh makna. Video ini tidak hanya menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga saya lengkapi dengan analisis dan pandangan pribadi. Ini adalah bentuk apresiasi dan upaya saya untuk menggali hikmah yang lebih dalam. Harus diakui, ceramah Gus Muwafiq selalu punya daya tarik. Selain ilmu yang beliau sampaikan, gaya bahasa yang sederhana dan humornya membuat kita betah. Menurut saya, humor adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau mampu membuat ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi ringan, mudah dicerna, dan langsung menyentuh hati. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Ada beberapa poin penting dari pengajian Gus Muwafiq yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, saya kagum melihat bagaimana beliau menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup sehari-hari. Beliau tidak hanya sekadar untuk membahas dalil dari kitab, tetapi juga memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita, mulai dari urusan rezeki, hubungan bertetangga, hingga masalah rumah tangga. Ini membuat ilmu beliau terasa dekat dan praktis, membuktikan bahwa agama adalah solusi, bukan hanya teori. Kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang terus beliau sampaikan. Di era serba digital yang penuh dengan pameran kekayaan, Gus Muwafiq mengingatkan,
bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang, bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Pesan beliau, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mengejar ketenangan batin, adalah tamparan halus yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bersemayam di dalam diri kita. Ketika saya mengamati beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, beliau sering menyisipkan peribahasa atau pepatah Jawa yang penuh makna. Metode ini sangat efektif karena membuat ajaran Islam lebih mudah untuk dipahami dan mengakar dalam budaya setempat. Beliau berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa beradaptasi dengan konteks budaya tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran beliau sebagai figur masyarakat yang dicintai. Gus Muafik bukan hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang dekat dengan umatnya, penasehat, pendengar masalah, dan pemimpin spiritual. Beliau berbicara bukan dari posisi yang lebih tinggi, melainkan sebagai seorang ayah, teman, atau guru yang tulus membimbing. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan dalam berdakwah. Pesan inti dari video pengajian Gus Muafik ini adalah bahwa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan membumi tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membawa ketenangan dan inspirasi. Dalam pengajian itu, kita diajarkan tentang pentingnya bersabar dan ikhlas sebagai kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diingatkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki diri, alih-alih sibuk mencari kesalahan orang lain. Inti dari semua ajarannya adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah, damai, dan menjadi solusi bagi segala masalah kehidupan. Jangan lupa berkomentar dan jangan lupa berinteraksi di channel saya. Saya selaku kreator dari Santri 017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.